Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita semua disehatkan serta diberikan rezeki yang berkah. Amin. Teman-teman, Polda Metro Jaya memproses laporan-laporan ijazah palsu Bapak Jokowi. Ada 6 laporan yang ditarik ke Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan, dan juga Polda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi ke sekolah SMA dan Universitas UGM tempat Bapak Jokowi menimba ilmu. Kita saksikan teman-teman videonya. Polda Metro Jaya juga telah melakukan klarifikasi kepada pihak SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada sebagai proses pengumpulan fakta-fakta terkait pendalaman penyelidikan kasus dugaan tuduhan ijazah palsu milik Joko Widodo. Proses pendalaman masih terus dilakukan. Saat ini penyidik telah menggabungkan total ada 6 LP terkait rangkaian peristiwa terkait ijazah ini, ya. Ada 2 LP di Polda, ada 4 LP di Polres Jaksel, Polres Jakpus, Bekasi Kota sama Depok. Itu sudah ditarik semua LP-nya, ditangani di Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya. Prosesnya masih berlangsung karena ini merupakan rangkaian peristiwa yang sama, maka akhirnya digabungkan. Upaya yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta. Tak hanya itu, pihak Polda Metro Jaya juga menarik 6 laporan polisi atau LP terkait tudingan ijazah palsu Jokowi di tiap-tiap Polres ke Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dijadikan satu karena merupakan rangkaian laporan peristiwa yang sama. Sementara itu, pihak SMA Negeri 6 Surakarta, tempat Jokowi bersekolah, membenarkan adanya pihak kepolisian yang mendatangi sekolah. Lebih lanjutnya, sekolah menunjukkan sejumlah bukti yang mendukung bahwa Jokowi memang pernah bersekolah di sana. Memang benar, dari Polda Metro Jaya kemarin hari Selasa datang ke SMA Negeri 6 Surakarta. Kami menyampaikan beberapa dokumen, yakni dokumen buku induk, berupa buku induk yang sudah lama sekali, bahkan sampulnya pun sudah dimakan serangga dan itu orisinil sekali. Yang kedua berupa presensi dari kelas 1 sampai kelas 3. Beliau Pak Jokowi ketika di kelas 1 adalah kelas 1, kemudian kelas 2 IPA 2 dan kelas 3 IPA 2. Sudah, jadi kami membuka semua dokumen yang ada, bahkan buku induk yang masih orisinil gitu dan otentik kami buka, termasuk buku presensinya, dicocokkan semuanya, dan dari Polda Metro Jaya sudah merasakan cukup sementara bukti yang kami aturkan. Lantas setelah mendapatkan bukti cukup untuk mendukung proses penyelidikan, apa yang akan dilakukan pihak Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu ini? Tim TV One mengabarkan. Tim penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi terhadap SMA Negeri 6 Surakarta dan UGM untuk uji fakta terkait berita bohong yang dilaporkan Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman. Prof. Hipnu, Polda Metro Jaya ini telah mengatakan klarifikasi ke sekolah Jokowi SMA Negeri 6 Surakarta. Untuk apa, Prof? Sampai ke fase polisi klarifikasi ke sekolahnya? Ya, begini Mas, karena melihat suatu ijazah itu tidak hanya melihat dokumen, tapi melihat suatu proses seseorang siswa atau seseorang mahasiswa
dalam menjalani suatu proses pendidikan. Bagaimana pada saat penerimaan awalnya, bagaimana pada saat kuliahnya, bagaimana saat KKN-nya di mana, bagaimana pada saat ujian skripsinya bagaimana, bagaimana pada konsultan skripsinya bagaimana pendadarannya, berita acaranya atau tidak, sampai pada lulus suatu wisuda. Nah, proses perjalanan itu harus dilalui. Tampaknya inilah yang harus dikejar oleh Bariskrim untuk memastikan baik dokumen itu sah, tapi prosesnya juga betul. Karena kalau kita lihat tarik dalam pasal 263 KUHP, itu terminologi adalah membuat palsu atau memalsu, kan gitu. Kalau nanti ternyata itu membuat palsu, saya kira tidak, karena dokumen jelas, lembaga jelas. Tapi kalau memalsu, di sini berarti ada suatu proses yang dilanggar. Konteksnya berarti kalau memang terbukti klarifikasi dari Bariskrim tadi ada sesuatu yang terlewat, ada sesuatu yang tidak dilalui, ada suatu berita acara yang tidak ditemukan dalam memperoleh ijazah, ya agak menjadikan suatu bermasalah hasil penelitian kemarin, hasil klarifikasi, hasil press release Bariskrim kemarin. Karena dalam suatu konteks hukum itu ada istilah sesuatu itu dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Presumptio instansi causa. Nah, inilah tampaknya yang sekarang dikejar oleh Bariskrim untuk menentukan suatu proses ini. Jadi dokumennya jelas identik, prosesnya juga identik. Kalau semuanya jelas, berarti semuanya jelas, sah. Tapi kalau tidak, ini berpotensi ada suatu masalah hukum. Begitu Mas Andre. Prof. Ibnu, ini Polda Metro Jaya juga menarik kasus Polres ke Polda Metro yang total semua ada 6 laporan polisi. Anda melihat apakah memang celah hukumnya pada tahapan tertentu patut diselidiki lebih jauh atau bagaimana ini, Prof? Ya, saya kira polisi sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas penyelesaian ini karena suatu delik umum tadi, makanya laporan itu adalah objeknya sama, cuman subjeknya berbeda-beda pelapornya. Oleh karena itu kalau kita melihat dalam suatu konteks hukum sebagai objek yang sama, subjeknya berbeda, bisa dilakukan suatu pemeriksaan yang sama, yaitu Bariskrim. Karena apapun yang terjadi, bahwa semua laporan terkait ijazah dilakukan oleh polisi, bukan penegak hukum yang lain. Sehingga dalam rangka asas efisiensi, asas cepat, maka Bariskrim mengambil alih dalam suatu proses dalam objek sama, itu sangat tepat. Sehingga nanti tinggal memilah apa yang sama dari laporan-laporan yang ada, apa yang berbeda. Disinilah langkah saya kira kita apresiasi dalam rangka penanganan seperti jadi tidak sampai pada lembaga-lembaga polisi yang lain di Polres, di Polda, di Bariskrim berbeda-beda. Itu saya kira suatu yang sangat pemborosan dan tidak sesuai dengan asas efisien, cepat dan tepat. Sifatnya Prof. Ibnu apakah berupa keterangan saksi saja atau butuh dokumen, butuh mungkin nomor seri ijazah, legalisir yang telah dikeluarkan sekolah meskipun puluhan tahun lalu? Ya, karena kalau kita menguji seperti itu semuanya bisa diuji, Mas. Kaitannya misalkan, kalau kita ujian skripsi, dokumen berita acaranya ada nggak? Dokumen penilainya atau tidak? Kalau ijazah nanti, nomor ijazahnya seperti apa? Fotonya seperti apa? Tanda tangannya seperti apa? Ini saya kira suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan untuk melihat suatu proses dalam keluarnya suatu ijazah. Karena pendidikan di S1 cukup panjang, paling tidak 5 tahun, Mas. Dari 5 tahun itu suatu proses, apakah dilalui dengan sempurna, apakah tidak. Di sini pertanyaan publik kan seperti itu. Ada suatu ganjilan misalkan tentang KKN-nya, tentang ujiannya, tentang dosennya. Nah ini yang harus diklarifikasi oleh Bariskrim untuk melihat seperti itu. Kalau dokumen-dokumen itu jelas nanti ada dan diverifikasi dipanggil, karena dokumen itu akan bernilai apabila berkait dengan bukti yang lain. Suatu saksi bernilai apabila terkait dengan saksi. Jadi tidak berdiri sendiri. Begitu, Mas. Baik, ini ujungnya Prof, apakah nanti sampai muncul orang-orang yang memang bisa disangkakan atau nguap begitu saja, Prof? Viral di mana-mana, ya, akhirnya terhenti? Ya, kalau melihat kasus ini saya kira enggak juga. Ini kan saya kira publik butuh kepastian. Kemudian para pelapor juga butuh kepastian. Ini masalahnya kan sebetulnya kan hanya karena ijazah yang dokumen aslinya itu sampai sekarang belum diserahkan belum terlihat secara publik kan gitu. Tapi kalau dilihat secara publik, ini akan merembet tadi saya katakan.
bagaimana KKN-nya, bagaimana kuliahnya, bagaimana pendidikan sebelumnya. Karena pendidikan suatu proses. Lah, ini akan berpanjang-panjang, Mas Andrew. Situasi seperti ini saya kira suatu yang Baik, sangat terima kasih. ya sia-sia sebetulnya. Masih kita tunggu Dengan prosesnya. demikian, Terima kasih kecepatan banyak. itu penting sekali. Baik, Prof. Hipnu Nugroho sudah bergabung langsung dari Surakarta. Terima kasih, Prof. Hipnu, atas waktunya. Nah itu teman-teman videonya, semoga Polda Metro Jaya cepat membereskan kasus ijazah Bapak Jokowi agar kegaduhan ini tidak merembet kemana-mana. Bagaimana menurut kalian? Silahkan pendapat kalian ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.